Nah, kalau menurut kakak Asida dari penjelasan mereka berdua tadi, nah, menurut kakak apa nih? Menurut saya investasi itu adalah suatu langkah yang berpotensi membawa imbalan yang besar, tapi juga memiliki risiko yang besar. Saat berinvestasi, Anda harus mengenali tujuan investasi Anda, pelajari resiko investasi yang akan Anda lakukan. Bila perlu juga, Anda dapat melakukan konsultasi dengan seorang ahli investasi yang dimana mereka dapat membantu Anda merancang strategi yang sesuai dengan situasi keuangan Anda agar investasi Anda dapat memberikan imbalan dan hasil yang besar. Oke, makasih. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh mengenai manajemen investasi. Nah, di sini saya mengambil contoh, misalkan saya ingin berinvestasi uang ke perusahaan A, tetapi saya ragu nih, saya bingung ke mana saya harus menginvestasikan uang saya. Misalkan, maka saya menggunakan jasa manajemen investasi yang memiliki tugas untuk menyarankan, mengatur, dan menjalankan strategi investasi kepada klien. Misalkan jasa manajemen investasi ini menyarankan kepada saya untuk ke perusahaan A. Misalkan saya menginvestasikan uang sebesar 20 juta kepada perusahaan A. Apabila perusahaan A mendapatkan keuntungan, otomatis perusahaan saya juga mendapatkan keuntungan tersebut. Tapi menurut saya sebaiknya menginvestasikan itu tidak hanya satu perusahaan, tetapi lebih. Mengapa? Karena apabila saya menginvestasikan hanya satu perusahaan, otomatis misalkan perusahaan tersebut gagal terhadap bisnisnya, otomatis saya masih memiliki investasi di perusahaan lain. Kita harus menginvestasi tidak hanya di satu perusahaan saja. Sudah saya katakan tadi mengapa saya harus menginvestasikan tidak hanya satu perusahaan, karena apabila hanya satu perusahaan, otomatis misalkan perusahaan A mendapatkan kegagalan bisnisnya, otomatis saya masih mengharapkan perusahaan ke B, otomatis saya masih mendapatkan keuntungan dari perusahaan B tersebut. Hai Kak Nadia sama Kak Tul, berikan penjelasan dong tentang manajemen investasi menurut kakak. Kalau menurut saya sih, deposito itu berjangka dengan waktu 3 sampai 6 bulan atau berjangka 12 bulan juga. Terus deposito ini bisa diambil ketika tenggat waktunya sudah jatuh tempo. Sehingga jika deposito berjangka Anda adalah 6 bulan, Anda bisa mengambil deposito tersebut setelah 6 bulan kemudian. Kalau menurut kakak Rabiatul sendiri gimana? Contoh manajemen investasi seperti saya membeli sebuah tanah kosong di perumahan elit harga 9 jutaan dengan maksud saya investasikan tanpa saya jalankan, dan setelah 6 tahun tepatnya 2028 rumah kosong di Jalan Kenan sana tersebut harganya sekitar 14 jutaan. Maka keuntungan investasi yang saya dapatkan jika saya menjual rumah tersebut sebesar 23 jutaan. Oke, makasih. Hai Kak Bahria. Hai. Berikan penjelasan dong tentang manajemen investasi. Contohnya adalah saya membuka usaha rumah makan dengan modal 100 juta dengan omset 10 juta per bulan, dan dalam 3 tahun saya berinvestasi dengan membuka angkringan dengan omset yang sama 10 juta per bulan. Kak Fitri, berikan penjelasan dong tentang manajemen investasi. Contohnya investasi pada jenis properti. Pada 2020 saya membeli rumah di CMGP, Citra Mandiri Bumi Pertama, Jalan Bumi Raya, seharga 200 juta dengan maksud untuk investasi tanpa dihuni. Kemudian setelah 3 tahun, tepatnya 2023, rumah di perumahan tersebut sudah dihargai
500 juta aja. Maka keuntungan investasi yang didapatkan saya jika menjual rumah tersebut 2023 adalah sebesar 300 juta.